Ini pas COVID di tahun 2020 itu umur 20 tahun Cici buka salon kayak gitu. Jadi mungkin udah sekitar 5 ke 6 tahun ya. Selanjutnya apa yang awalnya membuat Cece mau mulai usaha ini tuh kenapa? Memang passionate juga sih di bidang kecantikan, maksudnya emang lebih centil gitu ya, emang centil, suka dandan gitu ya. Terus ya Cici ngelihat maksudnya pangsa pasarnya di sini waktu itu salon-salon di Samarinda ya masih banyak, tapi belum banyak yang mungkin Cici lihat berkualitas gitu. Jadi Cici memberanikan diri, modal nekat juga. Waktu itu sebenarnya Cici make up, cuma karena COVID banyak wedding atau pekerjaan Cici yang tertunda kayak gitu. Jadi emang udah suka berbisnis dari kecil, karena Cici lihat peluangnya pas lagi COVID. Cici coba alihkan pekerjaan Cici sambil dari MUA sambil buka salon juga kayak gitu. Motivasi terbesar Cece untuk melanjutkan supaya ini lebih berkembang itu apa? Motivasi ya, pasti sih motivasi ada ya, karena kan kita kalau dalam hidup ya kita harus terus naik ya, jangan sampai kita tuh turun atau kita stagnan terlalu lama di zona nyaman kayak gitu. Mungkin motivasi terbesar itu adalah orang tua, dan juga mungkin ya emang ingin suksesnya itu besar kayak gitu. Karena mungkin kalau orang tua, Cici dilahirkan agak belakangan gitu ya, jadi Cici itu anak paling kecil, terus cewek sendiri, terus yang lain udah gede semua, terus yang lain udah pada kerja semua, jadi cowok semua gitu ya. Jadi rasa untuk bekerjanya itu sebenarnya lebih tinggi. Itu satu. Dua, Cici dulu dibesarkan di salah satu sekolah swasta ternama di Samarinda gitu ya. Tapi pekerjaan papa Cici waktu itu ya dia pekerja biasa, bukan tipe-tipe yang kayak buka usaha gitu ya. Mungkin kalau dibandingin sama teman-teman Cici yang satu sekolah sama Cici tidak terlalu keluarga Cici tidak terlalu berada dibanding mereka. Jadi malah itu kayak jadi motivasi sih sebenarnya gitu ya. Karena dulu yang lain tasnya bagus gitu, yang lain sepatunya bagus, Cici nggak bisa pakai sepatu atau tas yang Cici mau gitu. Jadi malah dorongan buat suksesnya itu dari situ gitu. Jadi ketika kita ada kekurangan di situ malah kita pengen legit gitu. Gitu. Kalau udah biasa hidup nyaman kan mungkin kan lebih, oh ya udahlah, lebih santai gitu. Kalau Cece memang karena Cece dibesarkan dengan cara yang seperti itu, jadi hasrat untuk suksesnya tuh lebih ambisius lah ya, lebih besar gitu. Lebih besar. Lalu selanjutnya itu modal usaha pertama kali Cece menjalankan usaha ini kalau boleh tahu apa ya? Dari mana gitu? Modal. Kalau modal memang awal itu ya Cece dikursusin sama ayah Cece ya, itu umur lulus SMA ya, 17-18 tahun. Sama modal awal Cece itu dimodalin ya ruko ini dan satu ruangan di belakang. Satu ruangan di belakang ini, 6 meja ini. Terus setelah Cece kerja di usia 19, dari umur 19 sampai 20 Cece udah nggak pernah dikasih uang jajan. Renovasi yang ini lantai 2 itu Cece beli sendiri gitu ya. Terus barang apapun yang Cece mau ataupun ekspansi usaha lain yang Cece mau, Cece kumpulin duitnya sendiri gitu. Jadi modelnya mungkin itu ya, sama selalu ya dukungan ya, pasti dukungan, doa. Terus mereka juga nggak ngerepotin Cece gitu. Dan puji Tuhan Cece juga tidak terjebak dalam arti Cece kayak harus misalnya orang tua Cece berutang atau apa gitu ya. Cece nggak hidup seperti itu. Jadi papa Cece ya hidup mandiri, Cece hidup mandiri sendiri kayak gitu. Tergantung cara kita memandang. Ada yang kayak, oh ya ternyata kamu mandiri ya Han, atau ada yang bilang kayak misalnya kan enak kamu nggak ada tanggungan orang tua, ya semuanya terserah, kan pilihan masing-masing dan memang keadaan realita hidupmu seperti apa. Pokoknya tujuan kita ya kita memaksimalkan apa yang bisa kita miliki dari apa yang kita punya dulu, apakah bisa berkali-kali lipat berbuah gitu ya besok-besoknya, ya pokoknya fungsi kita itu gitu. Jadi modal Cece ya puji Tuhan papa Cece ada tempat di sini, Cece pakai di dalam sini, terus renovasi depan, atas, ruangan atas dan lain-lain untuk menggaji karyawan dan lain-lain ya dari Cece sendiri. Ya. Menurut Cece itu seberapa penting sih etika dalam menjalankan usaha? Ya etika pasti penting ya, karena kan maksudnya kita harus jadi, especially in business and service ya, terutama dalam bidang jasa, pasti penting karena kan kita ketemu sama orang gitu, kita nggak tahu orang itu siapa gitu ya.
kita nggak tahu backgroundnya apa, mau Cece ketemu sama anak kecil kek, atau mau Cece ketemu sama mungkin orang yang pekerjaannya mungkin di bawah Cece, atau mungkin di atas Cece tetap harus beretika dengan baik di atas mereka. Begitu pula Cece ajarin sama terapis Cece kayak gitu. Kita harus beretika, sopan, kelihatannya baik, nice, selalu menyapa. Ya, karena titik penting dari kita buka salon itu gimana customer merasakan pelayanan kita kayak gitu. Ya, Cece nggak tahu dulu Cece gimana, tiba-tiba misalnya ada customer high value atau yang mungkin kayak dokter atau mungkin pengusaha, istri pejabat dan lain-lain. Itu juga dengar kabar tentang salon kita nggak tahu. Dan kita nggak pernah tahu loh itu tiba-tiba istri siapa. Kadang bajunya sederhana, tapi kalau ditanya pekerjaannya atau backgroundnya, oh ternyata dia istri pengusaha batu bara atau apa kayak gitu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu hari itu kita kedatangan klien siapa. Masa kita mau nanyain satu-satu sebelum ini kan gitu. Tapi ketika kita kenalan sama mereka, oh ternyata mereka cukup berada, atau misalnya mereka orang yang cukup berpengaruh kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tetap be nice juga. Pun kalau misalnya Cece ketemu dengan pekerja-pekerja atau mungkin yang masih sekolah, mahasiswa, ya tetap be nice juga. Kita kan nggak tahu mereka nanti besok jadi apa. Lalu bagaimana cara Cece itu menjaga kepercayaan pelanggan Cece? Ya pastinya treatmentnya harus benar gitu ya. Harus memuaskan dan juga sesuai dengan ekspektasi mereka. Belum menjalankan usaha ini, apakah Cece pernah membuat perencanaan usaha terlebih dahulu, seperti budgeting atau apa? Iya, seperti budgeting terlebih dahulu atau bagaimana? Pasti harus dibudget dong. Iya. Kalau nggak dibudget ntar gimana? Berantakan dong. Pasti dibudget. Pasti dibudget itu maksudnya apa? Berapa persen dari keuntungan perusahaan gitu ya. Iya. Jangan anggap kita sebagai pengusaha semuanya kita dapat duit gitu. Hahaha gitu ya. Enggak. Tapi kalau usahanya mau berkembang, ya kita harus sisihkan sekian persen untuk kemajuan usaha, untuk renovasi, untuk edukasi, untuk menambah barang misalnya, ya. Itu kan harus dilakukan kalau usahanya mau makin besar. Kalau misalnya kita mikirnya cuma, gajiku gede gitu. Mau liburan kemana ya habis ini kayak gitu. Bisa sih gitu, bisa, tapi usahanya cuma mungkin bertahan short term atau jangka pendek, ya kan? Iya. Ya. Strategi untuk menghadapi persaingan dalam dunia usaha, apalagi kan sekarang banyak juga kan salon-salon di Samarinda yang baru-baru. Bagaimana strategi Cece untuk menghadapinya? Oke. Kalau strategi Cece benar ya, maksudnya salon juga makin banyak, orang juga semakin berani buka usaha. Iya. Strategi ya, Cece lebih prefer fokus ke pekerjaan Cece di salon gitu ya, karena menurut Cece itu yang paling penting gitu ya, karena fokus Cece bukan buat gosip, tapi buat kerja dan buat ya dapetin customer kayak gitu. Jadi ya yang penting memastikan customer Cece happy, memastikan kalau misalnya pun nambah pegawai komplainnya juga tidak terlalu bertambah, misalnya kayak gitu. Pastikan SOP-nya udah sesuai, memastikan bahwa tiap tahun harus ada edukasi, harus ada kenaikan gaji juga buat pegawai supaya pegawainya lebih nyaman. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya Cece rasa kalau Cece lakukan 5-5-nya, harusnya sih akan terus bertambah kayak gitu. Sisanya ya berdoa aja sama Tuhan gitu kan, kita serahkan karena semuanya kan masing-masing pasti ada rezekinya masing-masing kayak gitu. Cece juga tahu ada beberapa salon lain yang juga niat juga belajarnya dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Cece pun nggak bermusuhan sama mereka, Cece juga temenan sama beberapa owner salon kok di Samarinda, bahkan kadang kita seminar bareng atau kita sharing bareng, it's okay kayak gitu. Semuanya pasti ada rezekinya masing-masing kayak gitu. Ya, itu aja sih Ce pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk membantu tugas kami Cece. Iya, thank you juga ya adik-adik ya, thank you. Semoga bisa belajar sesuatu. Sukses nanti kalau udah lulus ya. Amin. Terima kasih doanya Cece juga usahanya makin sukses. Amin. Thank you guys. Oke.